Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari NIM 2409088 dari kelas 2C. Jadi dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, proyek sistem yang saya kerjakan untuk memenuhi ulangan akhir semester, mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak yang bisa disingkat dengan ADPL. Jadi proyek ini saya beri nama Olearn, sebuah aplikasi yang saya rancang untuk membantu mahasiswa atau siswa dalam mengelola waktu belajar, menambahkan jadwal dan tugas, dan aktivitas akademik lainnya secara lebih teratur dan efisien. Lalu selamat menyaksikan, semoga presentasi kali ini memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep, fitur, dan desain dari aplikasi Olearn. Lalu selanjutnya, apa sih itu Olearn? Jadi Olearn ini adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu siswa dan mahasiswa mengatur waktu belajar secara efektif dan efisien. Melalui fitur pengaturan jadwal, pengingat otomatis, kuis harian, dan sistem poin. Olearn ini juga bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan memotivasi belajar pengguna. Aplikasi ini sangat cocok untuk digunakan oleh pelajar yang ingin belajar mandiri namun tetap terarah dan terstruktur. Lalu selanjutnya, kita akan membahas fitur-fitur utama apa aja sih yang terdapat di dalam Olearn ini. Jadi, Olearn ini di slide ini menjelaskan 4 fitur utama Olearn, yaitu yang pertama ialah pengelolaan jadwal. Jadi pengelolaan jadwal ini pengguna dapat mengatur jadwal kuliah, praktikum, dan kegiatan lainnya. Lalu antarmuka yang user friendly untuk menambah, mengedit, dan menghapus jadwal. Lalu fitur kedua ialah pengingat yang cerdas. Pengingat yang cerdas ialah yang berupa nanti ada notifikasi otomatis sesuai waktu yang ditentukan, lalu membantu menghindari kelupaan terhadap deadline. Lalu manajemen tugas. Fitur manajemen tugas ialah mencatat tugas dan menetapkan tenggat waktu dan mengatur prioritas. Nanti ada prioritasnya, ada yang bagian prioritas tinggi, sedang, dan normal kayak gitu. Lalu yang bagian fitur keempat ialah progres statistik, yaitu statistik kemajuan. Jadi di situ bisa melihat grafik kemajuan belajar dan sistematis mencangkup tugas selesai, waktu belajar efektif, dan sebagainya. Lalu slide berikutnya ialah identifikasi aktor dan peran. Olearn memiliki 3 jenis aktor yang berinteraksi dalam sistem. Yang aktor pertama ialah mahasiswa itu sendiri atau user. Jadi pengguna utama aplikasi yang dapat melakukan registrasi, mengelola jadwal dan tugas, mengatur pengingat, dan melihat kemajuan. Lalu aktor ketiga ialah admin. Admin itu sendiri dapat mengelola sistem yang memiliki akses di back end untuk melihat log aktivitas pengguna, mengelola akun, backup data, dan menentukan kategori prioritas. Lalu aktor ketiga ialah pengunjung. Aktor pengunjung ini pengguna yang belum terdaftar hanya dapat melihat informasi umum tentang aplikasi dan melakukan registrasi akun. Lalu slide berikutnya ialah kita akan membahas identifikasi use case. Identifikasi use case itu apa aja? Yaitu jadi tabel ini berisi rangkuman progres utama use case yang dilakukan tiap aktor. Contohnya semisal login, akses awal sistem. Sebagai akses awal sistem, tambah jadwal atau tugas, fungsi utama mengatur kegiatan, atur reminder juga sebagai pengingat tugas,
lihat juga sebagai pengingat tugas, dilihat statistik itu sebagai visualisasi kinerja belajar, lalu kelola akun dan data itu untuk aktor admin, khusus admin intinya. Jadi tujuan agar sistem pengembangan lebih jelas dan kebutuhan pengguna terpetakan. Lalu selanjutnya bagian use case diagram. Use case diagram itu sendiri, diagram ini menunjukkan interaksi aktor dengan sistem online. Jadi ada 3 aktor tadi, yaitu admin, pengunjung, dan user. Nah, untuk pengunjung bisa melihat info umum dan daftar akun doang. Terus bagian admin bisa backup data, lihat log, dan kelola prioritas. Lalu untuk pengguna bisa mengatur jadwal, lihat statistik, logout, dan sebagainya, mengatur dalam sistem aplikasi itu sendiri, dalam akunnya sendiri. Lalu slide berikutnya, selanjutnya bagian diagram activity, yaitu diagram ini menjelaskan alur aktivitas pengguna dalam sistem. Jadi ada 3, yaitu ada bagian admin, user, dan sistem. Jadi pertama-tama admin login, kelola akun pengguna, lihat statistik dan cadangan data dan logout. Dan bagi pengguna bisa login, tambah jadwal, tambah tugas, dan ada pengingat, lihat statistik dan logout juga. Lalu sistem nanti bakal validasi login, terus simpan jadwal tugas, dan oleh mengatur statistik juga, lalu simpan hasil backup dan mengatur keloggoutan mereka semua. Jadi diagram ini membantu pengembangan memahami urutan proses yang terjadi. Lalu slide berikutnya ialah bagian sequence. Jadi sequence ini saya langsung gabung jadi satu, yaitu sequence diagram menjelaskan alur interaksi aktor sistem secara berurutan. Saya rangkum aja menjadi satu. Intinya masuk, nanti bagian login masuk, user bakal menginput email dan password, terus sistem memvalidasi database, nanti mengecek tampil dashboard dan pesan error menampilkan dashboard pada user itu sendiri. Lalu bagian tambah jadwal, user tekan tambah jadwal, UI kirim data, sistem menyimpan lalu menampilkan ke pengguna itu sendiri lagi. Lalu bagian tambah jadwal seperti itu juga sampai bagian keluar, user logout, lalu sistem menghapus session, arahkan ke login lagi, kembali pada awal. Lalu slide berikutnya ialah kelas diagram. Kelas diagram ialah diagram kelas yang menggambarkan struktur data yang berupa pengguna atau user itu sendiri, ID, nama, email, dan password. Lalu jadwal berupa nanti menginput judul, tanggal, dan waktu, dan tugas, judul, deskripsi, waktu, dan prioritas. Lalu reminder, info pengingat, ada info pengingat, nanti statistik progres kegiatan belajar, lalu prioritas, kategori tingkat penting. Jadi diagram ini penting untuk merancang database dan struktur pemrograman. Lalu slide selanjutnya masuk ke interface design. Lalu bagian interface design, jadi di bagian ini ditampilkan rancangan tampilan antarmuka dari aplikasi Owen yang dirancang dengan gaya minimalis, warna lembut, dan kemudahan navigasi untuk pelajar dan mahasiswa. Jadi tampilan-tampilan yang tersedia semisal masuk atau daftar login registrasi intinya. Jadi halaman awal aplikasi ini untuk login dan registrasi dirancang simpel agar mudah dipahami oleh pengguna baru.
Lalu bagian dashboard menampilkan ringkasan jadwal dan tugas hari ini, notifikasi penting, serta progres belajar secara ringkas. Lalu di bagian tambah jadwal atau tugas, jadi ini berupa formulir input dengan isian sederhana seperti judul, deskripsi, waktu, dan prioritas. Lalu bagian interface selanjutnya ialah bagian statistik, dapat menampilkan grafik aktivitas pengguna, jumlah tugas yang selesai, dan durasi belajar harian dalam pencapaian mingguan. Lalu pengingat atau reminder, yaitu halaman untuk mengatur dan mengelola reminder. Terdapat daftar pengingat aktivitas pengingat aktif, lalu waktu pengingat, serta toggle untuk mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi. Lalu bagian bagian profil pengguna, di situ menampilkan data diri pengguna termasuk nama, email, dan foto profil. Disediakan juga tombol untuk ubah profil, pengaturan akun, serta dukungan bantuan pengguna. Seluruh desain UI menggunakan warna dominan ungu soft, putih, dan abu-abu netral. Bagian akhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya ialah sistem ini mempermudah mengelola distribusi bahan daur ulang secara efektif dan terstruktur, membantu meningkatkan transparansi dan mempercepat proses kinerja mempercepat progres kerja. Jadi sarannya, sistem ini dapat dikembangkan dengan fitur pemantauan real time dan analisis data lanjutan. Jadi intinya kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem online, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dirancang untuk membantu mahasiswa dan mengelola jadwal, tugas, dan waktu belajar secara efektif. Jadi fitur-fitur seperti ini mengingatkan otomatis statistik progres belajar, serta antarmuka yang ramah pengguna, mampu mendukung proses belajar yang lebih terstruktur dan disiplin. Selain itu juga tahapan analisis kebutuhan dan identifikasi aktor dan perancangan UI hingga kelas diagram telah memberikan gambaran yang jelas dalam mengembangkan sistem ini. Lalu bagian saran, meskipun sistem dalam mencakup kebutuhan dasar pengguna, pengembangan ke depan masih sangat berkala, beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengembangkan lebih lanjut antara lain ialah menambahkan fitur kolaborasi antar pengguna, sinkronasi dengan kalender digital, notifikasi berbasis lokasi, dan integrasi dengan wearable device, dan fitur notifikasi tambahan seperti leaderboard atau tentang belajar harian. Lalu sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwasanya aplikasi online ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pelajar dan mahasiswa dan mengatur waktu secara efektif. Dengan fitur seperti ini, pengelolaan jadwal, manajemen tugas, dan lainnya itu bisa menjadi solusi digital yang sederhana tapi berdampak nyata. Jadi proses perancangan sistem ini memberikan saya banyak pengalaman dan memahami analisis kebutuhan, desain antarmuka, dan pengelolaan data. Saya menyadari bahwa sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan fitur kolaborasi interface kalender eksternal atau sinkronasi lewat perangkat. Jadi terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Saya terbuka untuk kritik dan saran agar pengembangan sistem ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.